Halo bisa berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Dekon Request, di mana saya Deku seperti biasa akan mencoba untuk menjelaskan, demonstrasikan, serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam video kali ini kita masih dalam tajuk Web 2.0 series, di mana saya secara mendetail menjelaskan berbagai aplikasi-aplikasi Web 2.0 yang dapat digunakan untuk memperkaya pembelajaran kita. Nah, beberapa waktu lalu saya pernah melemparkan sebuah polling ya terkait aplikasi apa yang harus saya bahas setelah saya menyelesaikan aplikasi Padlet. Nah, dari polling yang saya sampaikan ternyata mayoritas meminta untuk saya menjelaskan tentang aplikasi Quizizz. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan mencoba untuk menjawab permintaan ini dengan membuat satu seri khusus tentang Quizizz. Apa itu Quizizz? Secara umum dia adalah sebuah alternatif aplikasi untuk pembuatan kuis. Jadi ya kurang lebih konsepnya, prinsipnya sama dengan Socrative dan Kahoot ya, dan mungkin ada beberapa yang lain. Nah, kali ini kita akan fokus kepada Quizizz, apa dan bagaimana cara kita menggunakannya. Mari saksikan video tutorial berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, dalam video awal ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu, background terlebih dahulu, sehingga Anda memahami konsep-konsepnya. Nanti kemudian baru kita secara bertahap akan coba untuk membuat kuisnya, ya, sehingga nanti sampai pada titik aplikasinya bisa digunakan secara advance. Nah, pertama, aplikasi Quizizz dapat diakses menggunakan browser ya, pada alamat www.quizizz.com. Ini sudah saya tampilkan di sini ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian langkah pertama bagi Anda pengguna baru yang belum memiliki akun ya, itu harus buat dulu akunnya. Caranya sangat sederhana, tinggal klik sign up. Kemudian kita bisa menggunakan autentikasi Google, ya, Facebook, Microsoft, dan lain-lain. Yang menariknya untuk Quizizz ini agak spesial karena dia ternyata bisa digunakan atau terintegrasi langsung dengan akun belajar.id. Jadi bagi Anda yang seorang guru di sekolah, itu dapat menggunakan akun belajar.id-nya sehingga dapat membuat kuis ya, dan sepertinya nanti beberapa fitur premiumnya itu nanti bisa diakses menggunakan akun belajar.id. Jadi memang sudah sangat terdukung dalam konteks pendidikan Indonesia ya. Nah, untuk saya akan menggunakan Google account saya ya, karena sudah terhubung dengan Google Authentication ya. Jadi tinggal kita klik choose account, kemudian kita pilih kelompok pengguna kita. Saya akan menggunakan personal use di sini. Dan dia akan otomatis mendeteksi informasi kita dari akun mendeteksinya dari akun Google kita, jadi langsung tahu siapa namanya, jadi tidak perlu diisi ulang. Pilih subjek di sini, ya, silakan pilih subjek yang Anda ajarkan. Di sini sudah lengkap, ya. Kalau dilihat ini bisa kita explore. Di sini banyak sekali kuis-kuis yang sudah tersedia sehingga dia bisa digunakan. Jadi sebenarnya konsepnya adalah sharing. Jadi kita tidak perlu membuat kuis sendiri, bisa juga menggunakan kuis buatan orang. Tetapi sebenarnya kan cukup menantang juga ya kalau kita bisa sharing, artinya kita membuat kuis lalu berbagi kepada teman, itu akan lebih baik lagi. Ya, bahkan di sini sudah disediakan kategori-kategorinya, ada Math, ada English ya. Kita bisa pilih. Bahkan di sini sudah ada backpack untuk Merdeka Belajar. Jadi guru-guru sekolah yang menggunakan platform Merdeka Belajar itu bisa langsung mengintegrasikannya. Nanti saya akan coba ya, mungkin karena saya tidak punya akun belajar.id, bukan guru di pendidikan dasar, sehingga saya tidak punya akunnya. Nanti kita coba, mungkin ada teman yang bisa menjelaskan tentang konektivitas dengan Merdeka Belajar. Jadi kita akan menggunakan fitur yang dasarnya saja terlebih dahulu. Ya, nah kalau diperhatikan ya sudah cukup banyak sehingga kita bisa menggunakan berbagai kuis yang sudah ada. Nah, bahkan seperti biasa, tren beberapa tahun belakangan ini ya, dengan berkembangnya generative AI, itu hampir semua aplikasi sekarang sudah memiliki fitur integrasi dengan AI. Jadi
kita juga bisa membuat kuis menggunakan AI. Ya. Nah, kita tidak bahas itu terlebih dahulu, tapi saya akan mencoba untuk menggunakan fitur dasar terlebih dahulu. Ya. Caranya sebenarnya sangat sederhana, tinggal klik create di sini sebelah kiri. Ya. Jadi kita bisa lihat create, kemudian kita bisa punya pilihan di sini quiz dengan lesson. Nah, ini menarik karena pada waktu awal saya menggunakan Quizzes itu dulu belum ada alternatif atau pilihan lesson. Ini nanti akan kita bahas dalam video tersendiri. Kita akan coba dulu dengan quiz, ya. Oke, kemudian klik continue. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan, ya, bisa menggunakan worksheet. Jadi kita bisa membuat bank soal terlebih dahulu di Excel, ya, misalnya, atau dalam bentuk CSV dan lain-lain. Nanti kita cobakan. Kemudian kita bisa menggunakan AI, generative AI, ya. Kita bisa menyiapkan kuis secara otomatis. Ini menarik, nanti kita cobakan juga. Nah, yang paling dasar adalah menggunakan fitur yang ini, yaitu create from the scratch, di mana kita mengetik soal atau pertanyaan masing-masing, ya. Nah, kita klik create quiz. Nah, kalau diperhatikan di sini ternyata ada banyak sekali bentuk-bentuk quiz, ya, berbentuk dari mulai yang objektif sampai kayaknya yang sedikit lebih open ended, ya, lebih subjektif. Nah, di sini ada multiple choice, ada comprehension, ada fill in the blanks, ya, raw, open ended, video respond, dan lain-lain, ya. Nah, bahkan kalau kita lihat di sini itu nanti akan mirip sekali dengan fitur-fitur yang tersedia pada Lumi, ya. Saya sudah pernah membuat video tentang penggunaan Lumi, nanti boleh dicek di playlist tersendiri, ya. Nanti kita lihat, ini ternyata sudah cukup advance, ya, dibandingkan dulu ketika pertama kali saya mengakses ini, ya. Kita akan buat satu pertanyaan sederhana saja dulu di sini dengan membuat multiple choice. Nanti kita akan buat yang lebih lengkapnya di dalam tutorial berikutnya. Nah, di sini seperti biasa, karena ini bentuknya multiple choice, stepnya sederhana. Pertama harus ada stem, misalnya kita buat satu pertanyaan apa, ya, misalnya sederhana, what titik-titik your name. Kemudian di sini kita punya option, ya, jadi is, am, are, kemudian be. Oke, ini contoh saja. Kemudian tentu salah satunya harus ditandai sebagai benar, ya, namanya key, yang lainnya adalah distractor, ya. Jadi stem, option, key, distractor. Oke. Nah, di sini ada pilihan single correct answer atau multiple correct answer. Nah, tentu saja kalau kita hanya jawabannya cuma satu, kita pilih single. Kalau lebih dari satu, kita buat multiple. Nanti kita akan cobakan hal-hal seperti ini, ya. Nah, di sini sederhananya juga begitu, tetapi ada pengaturan-pengaturan lain nanti kita akan bahas pada diskusi kita berikutnya, video berikutnya. Kita klik dulu save, maka saya sudah membuat satu kuis dengan satu item pertanyaan, ya. Nah, ini nanti mungkin kita bisa ganti kuisnya. Misalnya judulnya My First Quiz, ya. Oke, select relevant subject, kita pilih English, grade-nya mungkin, ya, 7 grade lah, gitu, ya. Oke. Kemudian ini di sini kita bisa milih apakah kita mau publicly visible, ya, atau restricted, atau hanya untuk orang dalam kelompok kita saja, ya. Nah, di sini untuk yang seperti ini, yang menggunakan tanda petir ini sepertinya fitur-fitur yang premium, ya. Kita buat publicly visible dulu, nanti kita akan tambahkan yang lain-lain. Oke, kita klik save, maka kita sudah bisa membuat satu kuis dengan satu pertanyaan, ya. Lalu kemudian kita bisa tampilkan, kita bisa preview, ya, tombol di atas kita bisa preview. Nah, ini adalah tampilan dari quizesnya, ya, dari sudut pandang student, gitu, ya. Jadi nanti mereka boleh pilih SR seperti ini. Oke. Nah, ini tentu tidak bisa kita lakukan karena ini adalah tampilan view incognito saja, ya, tidak benar-benar view. Nanti kita akan buat satu video khusus untuk cerita tentang penggunaan dari sudut pandang siswa. Oke, nah kita selesai dulu, kita tutup, ya.
Saya sudah kembali ke dashboard saya, di mana saya sudah punya satu kuis ya. Nah, saya pikir sementara itu dulu, kita selesai sampai di sini. Nah, para pemirsa, saya sudah mencoba untuk memperkenalkan secara mendasar ya, gampangnya saja dulu penggunaan Quizzes, dan kalau kita lihat tadi potensi penggunaannya sangat luas ya, banyak sekali fitur-fitur. Jadi mungkin saya memprediksi ini nanti kita akan membuat satu rangkaian video yang cukup panjang hanya untuk membahas Quizzes saja ya. Nanti kita juga seperti saya janjikan, kita akan lihat dari student point of view-nya, dan nanti mungkin saya akan bisa mengundang seorang saya guru yang punya akun belajar.id, sehingga nanti bisa kita pikirkan apa sih fitur-fitur atau kelebihan-kelebihan Quizzes yang terintegrasi dengan akun belajar.id. Karena saya yakin ini sangat bagus, merupakan berita bagus ya untuk guru-guru, karena ada aplikasi yang bisa digunakan secara ekstensif ya, secara premium, tapi sudah digratiskan. Nah, ini lumayan berpotensi untuk kita. Baik, untuk itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya, sehingga nanti Anda akan mendapatkan notifikasi-notifikasi ketika saya membuat video-video baru. Dari saya sementara itu dulu, terima kasih sudah menonton sampai ke akhir. Kita bertemu lagi dalam video berikutnya. Saya Deddy Kurniawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.